Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Gloria Rarung Linggialo dengan NIM D0412011012 dari kelas Elektro B. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang potensi kemaritiman Indonesia sebagai tugas 3 dari Wawasan Sosial Budaya Maritim. Jadi di Indonesia ini ada dua potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Yang kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber daya dapat pulih. Yang kedua, sumber daya tak dapat dipulih. Yang ketiga, jasa-jasa lingkungan. Yang keempat, energi kelautan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya dapat pulih atau dalam bahasa Inggris, renewable resource, yang artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau biotik. Sumber daya hayati adalah salah satu sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan, yang terdiri atas flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Sumber daya hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Contoh dari sumber daya dapat pulih itu ada beberapa, yaitu ikan pelagis besar atau kecil, ikan demersial, ikan hias, terumbu karang, hutan mangrove, ikan karang, kurtasea atau udang kecil, dan pulau-pulau kecil. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya tak dapat pulih atau dalam bahasa Inggrisnya non-renewable resource, yang artinya berasal dari makhluk tak hidup atau abiotik. Contohnya itu kayak bahan tambang atau mineral dan minyak dan gas bumi. Contoh dari bahan tambang dan mineral itu seperti bahan bangunan, pasir besi, pasir kuarsa, batu apung, siderit, dan mineral radioaktif jenis sikron, garam, titanium, lempeng koalim, kromit, dan emas. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan energi kelautan? Energi kelautan itu energi yang dihasilkan dari samudra dan laut, dan tentu saja merupakan sumber energi hijau terbarukan karena metode dan teknologi yang digunakan untuk menangkap tenaga gelombang dan pasang surut tidak menghasilkan emisi CO2 atau karbon dioksida. Contoh dari energi kelautan itu adalah gelombang, OTC atau Ocean Thermal Energy Conversion, pasang surut, dan angin. Dan terakhir itu adalah jasa-jasa lingkungan atau dalam bahasa Inggris environmental service, yaitu jasa-jasa lingkungan yang memiliki manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan, diantaranya mencangkup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam, dan lingkungan hidup, dan juga penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya. Contoh dari jasa-jasa lingkungan itu adalah sebagai media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor ekonomi. Jadi di Indonesia ini kita memiliki sektor kegiatan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 11 sektor-sektor kegiatan. Yang pertama itu perikanan tangkap, kedua perikanan budidaya, ketiga industri pengolahan produk perikanan, keempat industri bioteknologi,
kelima, pariwisata bahan dan pantai, keenam, pertambangan dan energi, ketujuh, perhubungan laut, kedelapan, industri kapal, bangunan laut dan pantai, 9, ekosistem pesisir dan laut, 10, pulau-pulau kecil, dan terakhir adalah benda-benda berharga. Nah, apa sih perikanan tangkap itu? Jadi, perikanan tangkap di Indonesia itu bisa mencapai 6,4 juta ton per tahun, baik nelayan kecil maupun nelayan besar dalam hal penghasilan. Nah, selanjutnya kerang-kerangan. Jadi, kerang-kerangan ini bisa dijadikan souvenir. Nah, ketika wisata industri bahari di Indonesia dibuka, itu bisa menjadikan sebagai pendapatan ekonomi lokal. Selanjutnya, perikanan budidaya. Budidaya itu ada dua, budidaya laut dan budidaya pantai. Nah, budidaya laut ini bisa mencapai 24 juta per hari atau 40 juta ton per tahun. Sedangkan budidaya pantai, misalnya budidaya kepiting, udang, itu bisa mencapai 1 juta per hari. Selanjutnya, pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau kecil ini bisa dijadikan sebagai kegiatan pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya itu pariwisata bahari. Indonesia ini cukup terkenal di dunia mengenai wisata bahari. Nah, panjang pantai dari Indonesia ini 81 km. Selanjutnya adalah ekosistem pesisir dan laut. Contoh dari ekosistem pesisir dan laut itu ada hutan pantai mangrove, bedang lamun, dan terumbu karang. Industri bioteknologi kelautan. Nah, biasa digunakan untuk industri farmasi, industri kosmetik, dan industri makanan dan minuman. Industri maritim, contohnya pada industri pariwisata, industri perikanan, dan industri perkapalan. Pertambangan dan energi. Di Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang banyak yang akan dijual ke luar negeri. Perhubungan laut. Indonesia ini berada di dua benua besar, yaitu benua Asia dan Australia. Sehingga Indonesia sebagai gang untuk menghubungkan kedua benua tersebut. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf Pak. Terima kasih dan selamat malam.